Pripun Bu? Niku wau pake sakniki anake ngoten. Tapi kula mireng kok. Nggih. Terus niku wau senior niki junior. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, jamaah pengaosan Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Masaran ingkang mugi sedaya tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kawitanipun atur langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sami tansah ngunjukaken raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih wonten palenggahan ing enjang menika. Alhamdulillah kita sedaya tasih pinaringan kaistiqomahan anggenipun hadir lelenggahan wonten ing majelis ilmu. Mugi-mugi kanthi kaistiqomahan kula lan panjenengan sami anggenipun ngrawuhi majelis ilmu saged dadosaken satunggalipun asbab bilih benjang Allah badhe gampelaken lampah kita sedaya tumuju wonten ing swarga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat, Bu? Alhamdulillah. Tesih semangat? Alhamdulillah. Mboten karaos bilih dinten menika sampun memasuki hari yang ke 21. Berarti niki kalau mben siamipun derek putusan pimpinan pusat Muhammadiyah nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih, dados menawi miturut nggih ilmu hisab nggih. Insyaallah kita badhe nindakaken siam 3 dosa dinten. Ingkang derek ru'yah menika siamipun 29 dinten. Nah, dan insyaallah nanti hari raya kita berhari raya di hari yang sama, ya menika tanggal 1 Syawal bertepatan dengan hari Rabu 10 April 2024. Dados seniku sampun saged dipun prediksi menggunakan ilmu hisab. Maka Muhammadiyah itu menjadikan kecanggihan teknologi utawi kemajuan zaman ini dijadikan sebagai sarana untuk memudahkan kita dalam beribadah. Meskipun nanti ada juga Bapak Ibu
Sebagian di antara kaum muslimin itu mengkritisi metode hisab niki. Terus turine Muhammadiyah itu menetapkan puasa atau lebaran dengan menggunakan hisab niku turine bid'ah. Napa Bu? Nah, kenapa? Karena metode ini belum ada di zaman Rasulullah turine. Karena kalau dulu di zaman Nabi itu satu-satunya metode untuk menetapkan awal Ramadan menapa awal Syawal dengan cara napa? Ru'yah. Mila Nabi paring dawuh sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Lah rikala semanten niku ru'yah napa dereng wonten ilmu hisab? Pun enten napa dereng? Sampun dereng? Dulu sudah ada ilmu hisab, tapi ilmu hisab itu adanya di Yunani, Pak. Terus dereng mlebet wonten wilayah Jazirah Arab. Mila Nabi ngendika inna ummatun ummiyah. Kita ini adalah umat buta huruf, la naktub wa la nahsub, boten saged napa? Naktub niku napa? Nyerat, tidak bisa menulis, wala nahsub, dan tidak bisa menghitung. Mila Nabi ngendika asyahru kada wa kada, bulan itu begini seperti ini marratan tis'ah wa ishrin wa marratan salasin. Jadi kadangkala bulan dalam satu bulan niku wonten 29 dinten, wonten 3 dosa dinten. Nek 28 dinten enten apa mboten? Dalam bulan Hijriyah, kalender Hijriyah. Nah, ning kadangkala masyarakat niku ndamel odo-odo ki Mbak. Nggih, posone keri, bodone dhisik. Nah, terus menawi siame kentun kok bodone dhisik niku namung 28 dinten. Niku Nabi dereng nate nindakaken. Nah, maka kembali tadi Bapak Ibu, karena pada saat itu umat itu buta huruf, satu-satunya metode untuk penetapan awal Idul Fitri menopo awal puasa menggunakan ru'yah. Nah, kalau sekarang ini masih buta huruf atau sudah cerdas, sudah pandai. Nah, sudah cerdas, sudah pandai, maka salah satu di antara manhaj di Muhammadiyah untuk menetapkan awal puasa dan juga awal lebaran hari raya menggunakan metode hisab. Dan itu diwastani bid'ah napa mboten? Nah, maka nanti kita jawab ngeten Bapak Ibu. Kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah ini bid'ah karena menggunakan hisab, ya kita jawabnya sederhana mawon. Nggih diarani bid'ah mboten napa-napa. Lah wong niku naming setahun pisan. Ya napa setahun pindho kan ngoten. Ya daripada Anda ini bid'ahnya sehari 5 kali. Ya, lha enten napa kok bid'ah sedina ping gangsal. Lan jenengan nek ajeng salat niku sing dipirsani srengenge napa jam. Pripun nek ajeng salat sing dipirsani srengenge napa jam? Nah, kalau dulu di masa Rasulullah menawi badhe nindakaken salat ingkang dipun pirsani srengenge matahari. Bilal bin Rabah mau mengadakan adzan ingkang dipun pirsani matahari. Nah, berarti sekarang kalau tadi ilmu hisab dikatakan bid'ah, menawi ajeng salat mirsani jam niku nggih bid'ah juga, Pak. Nah, jadi nanti kalau ada orang yang berdebat kusir, maka jawabnya sederhana mawon. Nah, para bapak, para ibu, jamaah yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita badhe ngaos sareng-sareng babakan apa Bu? Konsep zakat fitri, ya, perspektif tarjih Muhammadiyah. Ya. Ini yang sering saya tanya ibu karena saya lebih dekat dengan ibu-ibu. Ya, bapaknya tebih. Nah, jadi bapak ibu sekalian,
materi ini saya angkat ya, atau saya sampaikan dari hasil Munas Majelis Tarjih ya, pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2020 ya. Jadi memang fikih-fikih ketarjihan ini perlu untuk kita kaji ya, perlu untuk kita bahas ya, supaya orang Muhammadiyah itu tidak kehilangan Muhammadiyahnya ya. Niku nek ibarat ya, tiyang Jawa niku kersane mboten ilang napa Jawane. Nah, demikian pula kajian-kajian seputar ketarjihan ya, Muhammadiyah ini perlu kita bahas, perlu kita kaji supaya kita tidak kehilangan napa wau? Iya, kemuhammadiyahannya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, di bulan Ramadan bersedekah sangat dianjurkan karena ini sebagai salah satu amalan prioritas wonten ing bulan Ramadan. Terus kalau mben niku wonten satunggalipun sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu shadaqatin afdal?" gitu. Wahai Nabi, sedekah apa yang paling utama, yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ngendika, shadaqatun fi Ramadan. Bahwa sedekah yang paling utama itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Insyaallah niki bulan Ramadan sampun nggadahi target danten nggih. Satu bulan targetnya berapa juta Bapak Ibu? Nah, kalau ben kula nate matur ya. Jadi minimal Bapak Ibu target sedekah Ramadan itu minimal 60.000 niku. Ya, minimal pinten? 60.000. Berarti satu harinya pinten? 2.000. Ya, dikalikan 30 60.000. Ya, kata Rasulullah, amal yang utama itu adwamuha. Ya, jadi amal yang kontinu berkesinambungan wa ing qalla sinaosa naming sekedhik. Nek sedinten 20.000 niku sekedhik napa kathah? Sekedhik napa kathah? Nek belanja sedinten 50.000 oh sekedhik nggih. Nah. Minimal pinten Bu? Kalih dasa ewu. Nek kathah ya, kathah ajeg itu tentunya lebih baik daripada sedikit tidak ajeg kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, nah maka di bulan Ramadan ya, ini ada satu amalan ya, di mana amalan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun sekali ya. Jadi kewajiban syariat selain berpuasa, puasa Ramadan itu 1 tahun sekali, ada juga kewajiban syariat ingkang dipun tindakaken 1 tahun sekali, dan itu hanya dilakukan di bulan Ramadan, yaitu ibadah napa? Zakat fitri. Mila zakat fitri niku Idul Adha enten napa mboten? Ndak ada. Jadi zakat fitri itu disyariatkan di bulan Ramadan. Nah, monggo dipun bika makolahipun Bapak Ibu. Nah, di situ kami kutip dari teks putusan Tarjih Muhammadiyah. Ingkang ngendikaaken zakat al-fitri, zakat al-fitri yaitu zakat fitri idza gharubat syamsu akhiri Ramadan, apabila terbenam matahari pada akhir Ramadan. Jadi kewajiban
membayar zakat fitri, ini waktu wajib ngoten nggih. Niku dipun tindakaken nggih menawi sampun terbenam matahari di akhir Ramadan. Wa kana laka sa'atun. Sedangkan panjenengan menika nggadahi kelapangan rezeki. Jadi pada malam hari itu, pada malam hari menjelang datangnya hari raya Idul Fitri, jenengan gadahi kelapangan rezeki. Wa kana laka sa'ah fa'addi zakatal fitri, maka keluarkanlah zakat fitri. Nah ini dalam istilah itu memang ada dua. Wonten ingkang nyebat zakatal fitri, wonten ingkang nyebat zakat fitrah. Niki kinten-kinten ingkang leres ingkang pundi? Fitri napa fitrah? Jadi zakat al fitri, nanti kalau di dalam narasi-narasi hadis Bapak Ibu, niku ingkang dipun sebataken al fitri, karena itu kaitannya dengan makanan. Mila wonten zakat al fitri, Idul Fitri napa fitrah? Nah, Idul Fitri, zakat fitri, Idul Fitri. Menawi kalau ben enten sinetron itu episodenya panjang sekali, cinta apa Bu? Nah, cinta fitri. Yaitu sampai pemerannya jadi jodoh itu. Nah, adapun kenapa muncul niku istilah fitrah? Jadi istilah fitrah itu dipopulerkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas. Karena apa? Beliau mendalami makna zakat al-fitri menika nggadahi tujuan untuk membersihkan jiwa-jiwa, untuk membersihkan hati-hati orang yang berpuasa. Nah, maka secara makna akhlaki niku, zakat itu disebut dengan zakat fitrah. Itu yang mempopulerkan sahabat Abdullah ibnu Abbas. Tapi itu hanya istilah saja Bapak Ibu. Nah, kembali pada putusan tarjih menika, maka tunaikanlah zakat fitri so'an min ta'amika. Jadi kadar yang dikeluarkan niku setunggal napa? Sok. Satu apa Bu? Sok. Ning niki mboten sok dalam bahasa Jawa lho nggih. Mungkin sak sok, disok, bukan. Jadi sok itu, ukuran sok itu 4 mud. Setunggal sok niku sekawan mud. 1 mud itu 2 tangan orang dewasa yang digabung menjadi 1. Nah, niki sekawan. Ditakar 4 takaran, lah niku dipun sebat setunggal sok. Nah, nanti ukurannya untuk dikonversi dalam bentuk liter atau dalam bentuk kilo akan kita kaji sareng-sareng mangke. Nah, para bapak, para ibu, nah, kapan zakat menika dipun tindakaken? Qabla sholati. Saderengipun napa? Salat. Salat niki salat napa Bu? Salat Idul Fitri. Nah, maka nanti ketika kita berbicara tentang waktu yang afdal, karena nanti ada waktu diperbolehkan, ada waktu diwajibkan, ada waktu yang paling afdal. Nah, ternyata waktu yang paling afdal niku dipun tindakaken saderengipun salat. Kenapa Nabi niku ndhawuhi dipun tindakaken saderengipun salat? Maka dahulu para sahabat niku menawi badhe tindak dateng musala. Jadi musala niku tanah lapang, mereka sambil membawa zakatnya untuk diberikan kepada fakir miskin. Lah kenapa pada saat itu waktu yang afdal itu sebelum sholat? Karena bahan makanan utawi makanan pokok yang dikeluarkan zakatnya
di masa Rasulullah itu makanan ingkang sampun siap saji. Napa Pak? Makanan ingkang sampun siap saji kalau ben? Kurma. Jadi kurma itu diberikan sebelum sholat, kaum fakir miskin ingkang nampi sampun saged dahar. Masak kurma enten apa mboten? Nah, kurma kan tidak perlu dimasak. Nah, kalau sekarang nanti jenengan gadah pemanggih, wis aku tak podo sahabat wae. Karena sahabat niku nek ajeng tindak salat nembe zakat. Nah niku mungkin ngerepotke panitia. Karena bahan makanan kita itu bukan makanan pokok yang siap saji. Lah nek jenengan sukane sakderenge salat mosok nggih-nggih dikan ngletusi beras. Nah, kan ndak mungkin, ngoten nggih. Nah, maka nanti digunakan waktu diperbolehkan. Nah, waktu diperbolehkan salah satunya ketika 1 hari, 2 hari selama bulan Ramadan menika. Nah, tujuanipun apa Bapak Ibu? Nggih, tujuanipun apa ten mriku? Tuhratan li saumika, untuk membersihkan puasamu. Nah, karena kadangkala Bapak Ibu, kita ini berpuasa lisannya, tapi kadang mata kita mboten poso. Telinga kita juga tidak berpuasa. Tangan kita juga tidak berpuasa. Nah, maka untuk membersihkan kotoran-kotoran atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama kita berpuasa itu dibersihkan dengan zakat. Poso kok tesih rasan-rasan. Niku pareng napa mboten? Posone batal napa mboten? Ya, kalau secara fikih memang mboten batal, tapi puasanya rusak. Nah, maka untuk membersihkan kotoran-kotoran menika dipun tunaikan zakat. Nah, kemudian fungsi ingkang angka kalih wa tu'matan lil masakin. Jadi zakat itu fungsinya untuk memberi makan orang miskin, supaya orang miskin di hari raya tidak meminta-minta. Nggih kersane mboten napa bahasane niku? Ngemis. Maka kita yang memiliki kemampuan memiliki kewajiban. Nah, salajengipun Bapak Ibu, dalam putusan ini disebutkan badir bisarfi zakatika ala mustahiqiha as-samaniyah. Serahkanlah atau keluarkanlah zakatmu kepada 8 golongan yang berhak untuk menerima. Nah, tentunya 8 golongan atau 8 asnaf ingkang dipun sebataken wonten Quran surat At-Taubah, ini diperuntukkan bagi zakat mal. Zakat apa Bu? Mal. Biasanipun menawi badhe riyaya ngoten, yang paling rame zakat mal napa zakat mall? Masya Allah, jujur iki. Napa melih masaran ngene niku ngrompol niku pun kados kutha nggih sakniki. Nek ajeng tindak mall mboten sah tebih-tebih ten Solo, ten Sragen, ten Masaran pun kathah. Nah, maka untuk zakat ini ditasarufkan kepada mustahiqiha as-samaniyah. 8 apa? Golongan illa zakatal fitri. Kejawi napa? Zakat fitri. Jadi kalau zakat mal itu peruntukannya 8 asnaf, menawi zakat fitri menika fasrifha 'alal fuqara wal masakin. Maka tasarufkanlah, bagikanlah kepada fakir miskin. Meskipun nanti ada juga pendapat di kalangan sebagian para ulama, ketika zakat fitri itu sudah mencukupi
ya, untuk kebutuhan makan fakir miskin setempat menawi wonten kelebihan, ada sebagian di antara pendapat para ulama diperbolehkan untuk ditasarufkan ke 8 asnaf niku, dengan catatan kebutuhan fakir miskin sudah terpenuhi, sudah tercukupi. Nah, salajengipun wala ba'sa an tu'ajjila bi ikhrajiha qabla awaniha. Lah niki wonten kelonggaran, zakat itu boleh dikeluarkan sebelum waktunya. Artinya sebelum waktunya, kalau tadi waktu diwajibkan itu ketika matahari terbenam. Maka dalam putusan tarjih menika saged dipun tindakaken 1 hari, 2 hari, atau bahkan 1 pekan sebelum datangnya hari raya. Karena itu salah satu fungsinya untuk memudahkan tasarruf. Sampun paham napa dereng? Sampun Bu? Sampun Pak? Bon, nawi pun ditutup niki. Oke, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Sekarang kita masuk pada penjelasan. Lah niki ingkang angka setunggal tentang pengertian zakat. Pengertian zakat atau takrif zakat. Zakat niku artosipun apa, Bu? Ya. Nah, jadi zakat itu ini saya sampaikan di luar dari makalah, jadi biar nanti kita mendapatkan wawasan yang lebih luas. Karena kalau apa yang saya sampaikan itu plek dengan yang ada di makalah, kula mboten sah napa atur tausiah jenengan maos insyaallah pun cekap. Maka ini saya sampaikan referensi yang lain. Jadi zakat itu artinya adalah an-nama. Jadi an-nama itu artinya tumbuh, artinya berkembang. Maka harta yang dikeluarkan zakat darinya tidak akan berkurang, malah justru berkembang lebih banyak. Niku faktane pun kathah. Jadi kalau ada pengusaha-pengusaha yang dia rajin mengeluarkan zakatnya, pejabat-pejabat yang dia rutin mengeluarkan zakatnya, itu dijamin Bapak Ibu, kalau dia adalah seorang pengusaha, insya Allah usahanya barokah. Enten apa mboten lantaran bayar zakat terus jatuh miskin, omsetnya melorot. Tapi kalau orang-orang yang meninggalkan zakat, meninggalkan infak, meninggalkan sodakoh, yang semula dia kekayaannya luar biasa, kemudian tiba-tiba jatuh, enten apa mboten? Kathah. Nah, maka di sini kita harus yakin bahwa sesuatu yang dikeluarkan zakatnya itu akan tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian ingkang angka kalih zakat niku ugi dipun sebat at-thaharah yang artinya suci. Jadi harta yang dikeluarkan zakatnya itu akan menjadi bersih dan menjadi suci. Karena kadangkala nggih Bapak Ibu, sebagian harta kita ini kan kadangkala tercampur dengan harta-harta syubhat. Syubhat niku napa? Syubhat niku baina halal wal haram. Kan ngaten. Nek halal niku kan terang. Nek haram niku peteng. Lah syubhat niku remang-remang. Kados nek niki nggih sing ten wingking nika radi remang-remang nggih. Nah, atau jelas ini, atau bapak-bapak yang di dalam agak gelap nih. Nah, jadi syubhat itu remang-remang. Mbah niku halal napa haram ngoten nggih. Nah, maka ketika masuk ke dalam harta itu sesuatu yang syubhat atau sesuatu yang haram Bapak Ibu, maka yang haram atau yang syubhat ini mengalahkan harta-harta yang halal yang kita kumpulkan kalau. Nah, maka untuk membersihkan, untuk mensucikan harus dikeluarkan zakatnya. Kalau zakat mal itu nanti ukurannya menawi jenengan dalam 1 tahun
ya nggadai harta senilai 85 gram emas ya. Kira-kira 85 gram emas niku nek sakniki 1 gramnya berapa Bu? 1 juta. Berarti menawi 85 gram 85 juta. Nah, itu kalau perputaran dalam 1 tahun gadah aset ya setara dengan 85 gram emas, maka harus dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, mila monggo, ini momentum Ramadan. Nah, nanti mungkin selain zakat fitrinya yang ditunaikan, mungkin Bapak Ibu nggih saged ngetang asetipun untuk dikeluarkan zakat malnya ya. Atau mungkin sebagai petani ya niki pun panen apa dereng? Panennya sae napa mboten? Nah, maka termasuk pertanian itu juga ada zakatnya ya, ada zakatnya. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya bisa dikonsultasikan dengan lazismu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia ya, lajeng zakat juga disebut dengan shadaqatul fitri. Jadi kenapa zakat itu dinamakan sedekah? Sedekah itu berasal dari kata sedekah yang artinya jujur, yang artinya benar. Artinya apa? Tiang ingkang nindakaken zakat, tiang ingkang menunaikan zakat itu adalah bukti tanda kebenaran imannya. Leres Bu? Karena iman itu tidak hanya diyakini. Iman itu tidak hanya diucapkan, namun iman itu juga harus dibuktikan. Nah, maka salah satu pembuktian benar tidaknya iman kulolan panjenengan sami dapat dibuktikan dengan menunaikan zakat. Berarti menawi wonten tiyang nggadahi kemampuan, harta sudah mencapai nisab, piyambakipun boten kersa ngedalke zakat, itu tanda imannya apa Bu? Bermasalah. Berarti kalau imannya bermasalah itu harus di napa? Sepeda motor niku nek masalah niku kedah dinapakne niku. Dibengkelke, kedah didandosi ngoten. Nah, nanti yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita amati tentang kewajiban, nah nanti kita masuk dalil wajibnya membayar zakat fitri. Itu dalam Al-Quran Bapak Ibu. Panjenengan amati, seringkali Allah itu menyandarkan antara perintah sholat dengan perintah zakat. Leres Bu? Pripun dalile? Pripun? Ingkang saged apal kepareng kondur. Jadi dalilnya surat Al-Baqarah nika 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kemudian surat Al-Baqarah di awal, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Salat, zakat, salat, infak. Maka wonten surat Fatir ayat 29 nika ugi dipun ngendikaaken wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan sebagian harta yang telah kami rizkikan kepada mereka. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, halo Bu, pun ngantuk? Kula sing ngantuk niki. Amargi wau dalu niku pengaosan nuzulul Quran di Boyolali niku jam 11 baru selesai. Terus wau subuhan nggih sih ten Boyolali. Niki alhamdulillah saged dugi masaran. Karena saya kemutan, kula atur tausiah terakhir di sini tahun 2020. Jadi kalau semanten pas Covid nih kok.
Nggih. Dados mboten enten jamaahe kula direkam kalih Mas Zum niki. Nggih, dados jamaahe kala menika Pak Dwi kalih Pak Pendi niku. Nggih, jadi 4 tahun yang lalu. Lah wingi dijawil kalih Pak Sekum, jenengan niku ngisi ten pundi-pundi kok nggone dhewe ra tau diisi. Lah mboten didhawuhi kula nggih ngoten. Ya, karena kalau ahad pertama itu saya di PCM Kebak Keramat, ahad kedua di PCM Pelupuh, ahad ketiga dan PCM Kedawung, ahad 4 dan PCM Gemolong. Ya, lah niki kantun ahad kelima. Ya, insyaallah mungkin nek didhawuhi ya sendika dawuh, ya samina wa ta'na. Lah dados niki nyendikane dawuh. Nah, dados wangsul wau Bapak Ibu. Ternyata dalam Quran niku dawuh salat, dawuh zakat itu selalu beriringan. Nah ibarat truk niku nggih kados dene truk gandeng. Nah, maka Abdullah bin Abbas niku nate ngendika, kalau dalam Al-Qur'an itu ada 2 perintah yang disandarkan, yang digandengkan ngoten nggih. Maka kedua-duanya harus ditunaikan. Jalaran menapa? Menawi ingkang setunggal dipun tindakaken, setunggal dipun tilaraken niku mboten wonten nilai kebaikannya. Nggih. Niku nek diibaratne kados dene 2 sisi mata uang. Nggih. Uang itu sisinya berapa, Bu? Masya Allah. Pirsa nggih. Kalau uang 100.000 itu yang satu sisi gambare napa? Napa? Apa nggak pernah dikasih 100 ribuan sama bapak? Nah itu kan ada 2 sisi. Lah nek arta niku sisine naming setunggal, sing setunggal kosong, pajeng napa mboten? Ndak payu. Mboten pajeng. Lah makaten ugi salat dan zakat itu ibarat 2 sisi mata uang ingkang kekalihipun kedah dipun tindakaken. Nah maka nanti Imam Ibnul Qayyim itu beliau mengkorelasikan antara sholat dengan zakat. Maka kata beliau, ukuran kualitas berhasilnya sholat seseorang itu ditandai dengan sifat dermawan. Napa Bapak Ibu? Iya. Jadi tanda berhasilnya sholat kita, tanda diterimanya sholat kita, tanda baiknya salat kita menawi kula lan panjenengan sami nggadhahi sifat dermawan. Dermawan niku napa? Alomo. Dan alhamdulillah luar biasa. Estu kula bingah, saya bahagia sekali karena saya hidup di tengah-tengah orang-orang lomo niki. Insyaallah ingkang rawuh niki sedaya lomo nggih. Alhamdulillah. Lah buktine napa Ustaz? Alhamdulillah. Buktine napa? Panjenengan nggadahi aset miliaran rupiah ten gondang jirapan. Napa Bu? Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Darul Hikmah niku asetipun jenengan. Karena apa? Setiap ada orang berkunjung ke pondok, itu entah dari luar masaran, niku nek mlebeten pondok niku kaget. Niki pondokipun berapa puluh tahun niki Ustaz? Kula nggih jawab, ini baru 2020. Niki nembe sekawan tahun. Loh, sekawan tahun niku pun saged bangun pondok kados ngoten. Nggih saged mawon. Nek ngendikane Pak Pendi niki pondok sokeh. Terus pondok sokongane wong akeh ngoten. Lah ini nggih termasuk sokonganipun panjenengan sami. Dan alhamdulillah pada setiap bulannya donatur tetap tidak henti-hentinya 25 juta, 30 juta untuk operasional dan pembangunan. Masya Allah ini luar biasa. Maka di bulan yang penuh dengan berkah, kami mendoakan untuk para donatur semoga Allah berkahi harta panjenengan, Allah berkahi keluarga panjenengan, dan Allah berkahi usaha panjenengan. Dan PR saya belum selesai Bapak Ibu. Ini kita membangun ten Jatirejo untuk kampus 2. Insya Allah niki mangke RAB-nya kurang lebih 2,4 miliar. Kalau wingi nopo
cordak untuk lantai 2 sudah selesai. Nggih, dados nun sewu menawi ten grup kok kula asring posting kemarin itu Bapak Ibu. Ya, kita penggalangan dana untuk cordak itu dalam waktu 3 hari alhamdulillah saged ngelempak nggih kirang langkung 30 juta. Nggih. Lah niki nek mboten lomo kan mboten saged. Nah, maka dari itu kembali pada dasar dari diwajibkannya zakat tadi. Dalam Al-Qur'an salat itu disandarkan dengan zakat. Maka Imam Ibnu Qayyim ngendika salah satu tanda diterimanya salat seseorang mawi piyambakipun gadai sifat dermawan. Nggih. Nek mriki sing pun salat ning tesih cetil enten mboten? Enten. Ning piyaine mboten rawuh nggih. Alhamdulillah. Berarti kalau sudah sholat istiqomah sholat kok tesih bakhil, tesih cetil, itu tandanya sholatnya bermasalah. Berarti kalau sholatnya bermasalah harus diservis, harus diperbaiki. Insya Allah sholat yang baik nanti akan melahirkan sifat kedermawanan. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, monggo kita lajengaken. Niki nek Ramadan dugi jam 8 napa jam 12? Nggih. Ya jam 12 ya mungkin semanten kula telas. Nah, lajeng Bapak Ibu. Jadi dalil membayar zakat fitri ya, ini dari hadis Ibnu Umar. Ya, karena zakat fitri ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah bertepatan atau bersamaan dengan tahun diwajibkannya puasa Ramadan. Gitu, saderengipun diwajibkan zakat mal. Lah dalilnya niki dari Ibnu Umar. Nggih. Ibnu Umar niki putrane sinten, Bu? Halo? Nggih, putrane Umar. Ibnu niku anak, nggih. Umar itu bapaknya. Niki nama aslinya Abdullah. Nggih, jadi Abdullah bin Umar itu termasuk 4 Abdullah ingkang gadai kecerdasan di atas rata-rata. Jalaran menapa? Karena dulu menawi Umar bin Khattab niku mboten saged tindak ngaos datang majelisipun Rasulullah, maka Abdullah ini menggantikan bapaknya. Nggih, dados menawi bapake mboten saged ngaos, Abdullah bin Umar niki didhawuhi ngaos. Tujuanipun apa? Supaya ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah itu juga nanti bisa disampaikan kepada Umar bin Khattab. Nah niki kinten-kinten saged mboten mawi bapak ibu mboten saged ngaos terus mungkin diwakil nih putra putrine. Pripun sami purun apa mboten? Nah ini harus dimotivasi juga bapak ibu ya, untuk kaderisasi ya, untuk kaderisasi. Lah niki dipun ngendikaken faradha Rasulullah. Jadi Nabi mewajibkan zakat fitri so'an min tamrin. Nggih, 1 sok dari kurma. Karena memang makanan pokok nggih penduduk Arab pada saat itu kurma. Au so'an min syair, nggih utawi setunggal sok dari gandum. Ya, alal abdi la menika dipun wajibaken untuk setiap hamba sahaya. Ya, jadi hamba sahaya niku budak. Ya, tapi sekarang sudah tidak ada budak. Ya, karena ketika Islam datang telah menghapuskan perbudakan menika. Ya, wal hur dan diwajibkan untuk yang merdeka. Budak merdeka, wadzakar wal unsa untuk laki-laki maupun perempuan, wassagir wal kabir yang kecil maupun yang besar, minal muslimin dari kaum muslimin. Berarti zakat ini hanya diwajibkan bagi umat Islam. Nah, beliau memerintahkan untuk menunaikan sebelum orang-orang berangkat sholat id. Tapi kembali Pak, hadis niki
ampun difahami secara tekstual, jangan dipahami secara letterlek. Lah niku dawuh Nabi ditunaikan sebelum sholat. Ya, padahal panitia atau amil zakatnya nek sakderenge sholat nggih pun siap-siap sholat Idul Fitri, maka itu nanti mempersulit panitia. Maka kita melihat secara konteks ngaten nggih. Karena dulu makanan pokoknya kurma diberikan sebelum Id saged didahar, mboten sah dimasak. Nek sakniki beras niku mboten saged dimakan secara langsung, ya kan ngledusi beras nggih atos niku mengke. Nah, ini dasarnya. Nah, kemudian harta yang dibayarkan untuk zakat dan juga kadarnya. Nah, jadi kadarnya dalam riwayat ini tadi disebutkan setunggal nopo? Sok. Jadi satu sok itu 4 mud, ya 4 mud. Lah menawi dipun konversi, satu sok itu sama dengan 1/6 liter Mesir. Maka setara dengan 2167 gram. Ya, ini berdasarkan timbangan dengan gandum. Nah, adapun dalam putusan tarjih Muhammadiyah menika Bapak Ibu, sok itu dikonversi dalam bentuk kilo, maka nanti akan ditemukan kadarnya senilai kurang lebih 2,5 kilogram. Jadi kalau dalam putusan tarjih ini disebutkan untuk kadar zakat al-fitri 2,5 kilogram. Meskipun nanti ada juga perbedaan di kalangan para ulama. Lah ini kami sampaikan. Ukuran sok niku menawi miturut madhab Hanafi itu ukurannya lebih banyak. Jadi kalau kita mengikuti madhab Hanafi itu ukurannya 3,8 kilo. Niku madhab Hanafi, berarti lebih banyak. Adapun dalam madhab Maliki itu ukurannya 2,75 kilogram. Niki Maliki. Adapun Syafi'i ini ukurannya 2,75 kilogram. Ya, jadi untuk Syafi'i dengan Hambali ini ukurannya sama 2,75 kilogram. Adapun menurut putusan tarjih kalau mau cukup dengan 2,5. Loh, kenapa Muhammadiyah ini tidak mengambil pendapat dari ulama-ulama madhab niki? Nanti ada yang mengatakan Muhammadiyah itu anti madhab. Mboten. Bukan. Muhammadiyah itu tidak anti madhab, tapi Muhammadiyah itu menghargai dan menghormati pendapat para ulama-ulama madhab. Jadi bukan anti, tapi menghormati. Karena nanti dalam kajiannya juga disampaikan itu pendapat-pendapat para imam madhahib. Dan Muhammadiyah sudah memiliki pakar tersendiri untuk mengkaji kaitannya dengan fikih-fikih ibadah. Jadi kalau dalam Muhammadiyah ini Bapak Ibu sekalian, kadar yang ditentukan 2,5. Kemudian nanti pertanyaan selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimana seandainya zakat itu diwujudkan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk beras? Pareng napa mboten? Halo? Boleh. Nah, nanti Bapak Ibu, kaitannya dengan ini memang terdapat khilaf. Ada perbedaan pendapat. Adapun dari 4 madhab itu, satu madhab yang membolehkan untuk dibayarkan dalam bentuk uang, yaitu madhab Hanafi. Adapun madhab Hanafi ini boleh dibayarkan dalam bentuk uang, tentunya dengan ukuran yang lebih besar. Maka tadi beliau
damel kriteria 3,8 kilogram. Itu kalau diwujudkan dalam bentuk uang. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau di Muhammadiyah sendiri termasuk yang mengikuti pendapat Hanafi. Jadi kalau di Muhammadiyah itu lebih fleksibel, lebih nopo luwes. Jadi Muhammadiyah niku mboten kaku. Nah, jadi dalam beragama, dalam berislam itu tidak kaku, tanpa mengurangi substansi ajaran agama itu. Contoh sederhana Bapak Ibu, tarweh ngeten niki di masjid jenengan 4-4-3 napa 2-2-2-2-3 napa 2-2-2-2-2-1. Iya. Lah niki ini bukti Muhammadiyah itu luwes, Muhammadiyah itu menggembirakan. 2-2 monggo, 4-4 monggo. Karena memang itu semua disebutkan di dalam himpunan putusan tarjih. Meskipun untuk dalil tentang sholat tarawih itu yang dalil yang pertama kali dikutip oleh majelis tarjih itu riwayat Aisyah yusolli arba'an, yang sholatnya 4-4 kemudian ditutup dengan witir 3. Nah, Bapak Ibu, ini cerita pengalaman saja. Kalau Ramadan ini kan saya berkeliling di beberapa masjid. Nah, tadi malam niku kula tarawih di daerah Sambi. Sambi Boyolali mriku. Nah, ternyata di sana itu spesial, Pak. Kalau biasanya di masjid-masjid lain yang saya kunjungi, itu imam harus ikut makmum. Kenapa imam harus ikut makmum? Karena makmum niku pun paring pirsa. Ustaz, niki mengke salate kalih-kalih. Oh ya sudah, saya selaku imam derek makmum. Tapi di Boyolali itu, Pak, sebelum ketika sosialisasi jadwal itu disampaikan, bagi imam yang berkenan untuk sholat 4-4-3 dipersilahkan, yang sholatnya 2-2-2-2-3 dipersilahkan, dan diharapkan memberi tahu kepada jamaah sebelum pelaksanaan sholat. Lah niki ingkang saya ingkang kados ngaten. Karena apa? Dengan 2-2 ini kita melaksanakan sunnahnya Nabi, dengan 4-4 kita juga melaksanakan sunnahnya Nabi. Jadi kita tidak hanya terpatok pada satu sunnah meninggalkan sunnah yang lain. Atau bahkan ketika sudah kebiasaannya 2-2, kok ternyata ada imam dari luar 4-4, jamaahnya rame. Nah, biasanya nek jamaah rame itu kemungkinan 2, Pak. Ya niku mboten saged maos kitab. Ya niki kemungkinan pertama, atau kedua ngajinya cuma satu kitab saja. Ya. Jadi kalau orang tidak mau menerima perbedaan itu ya kemungkinan niku wau. Yang pertama napa? Ngajinya hanya satu kitab, atau kemungkinan kedua mboten saged maos kitab. Jadi seolah-olah nek beda niku wis ora apik, iki adate ngoten. Nah, maka kita harus meluaskan pandangan karena fikih itu sangat luas sekali. Nah, niki monggo nanti bisa dijadikan sebagai referensi untuk bapak-bapak takmir. Kalau kami di Karangmalang alhamdulillah kadang kalau imamnya saya nopo bapak nggih 4-4, nanti kalau imamnya yang lain nggih 2-2, nah itu hal yang biasa. Leres to niki enten to jamaah Karangmalang. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kembali pada konsep zakat kalau mau. Jadi untuk ukuran di Muhammadiyah ditetapkan 2,5, dan Muhammadiyah lebih cenderung mengambil pendapat Imam Abu Hanifah terkait dengan bolehnya pembayaran dengan uang. Lah kenapa? Alasannya apa? Kan ngaten. Kalau dulu Bapak Ibu, kurma itu tanpa dimasak sudah bisa dimakan. Jadi tidak perlu bahan pendamping. Lah cobi sakniki
tiang gadah uos, gadah beras, ning boten gadah minyak, boten gadah lawuh, boten gadah gas, kinten-kinten berasnya manfaat napa mboten? Ndak manfaat, Pak. Lah, maka karena mempertimbangkan aspek maslahah menika, ya, zakat fitri itu boleh diuangkan yang kemudian nanti panitia mewujudkan dalam bentuk sembako atau makanan pendukung. Ya, terus supados tiang fuqara wal masakin itu di hari raya boten naming dahar sekul mawon tanpa lauk, ngoten ya. Tapi nanti juga harus hati-hati kalau pendistribusiannya itu dengan uang niki nggih rawan penyalahgunaan. Ya, lah rawane napa? Lah mungkin nek didumke dalam bentuk uang, wah itu nanti bagi bapak-bapak ahli hisab. Wah, niku mungkin mboten tinggi tumbas lawuh napa tumbas gas, niku mungkin malah diobong. Leres, Bu? Wah, nggih turine, Pak. Nah, ini jadi untuk mengantisipasi supaya tidak disalahgunakan, maka boleh diwujudkan dalam bentuk sembako untuk makanan pendukung kalau mau. Nah, maka inilah salah satu di antara sebab diperbolehkannya dibayarkan dalam bentuk uang. Nah, meskipun nanti nggih sekali lagi ini luwes, Pak. Ada juga pokoknya ra entuk. Ya beras kudu beras, ngoten nggih. Kemudian orang yang berhak menerima zakat, ya mau sampun disinggung di awal. Jadi untuk zakat fitri ini berbeda dengan zakat mal. Zakat mal dalam surat At-Taubah 60 niku 8 asnaf. Adapun zakat fitri ya diperuntukkan tu'matan lil masakin, ya untuk orang-orang miskin, ngaten nggih. Meskipun tadi ada catatan ketika fakir miskin di daerah setempat itu kebutuhannya sudah terpenuhi, maka boleh ditasarufkan kepada 8 asnaf niku wau dengan catatan sudah terpenuhi. Ya, maka nanti bisa juga mungkin sebagian didistribusikan di pondok pesantren dan itu nggih saged. Nanti biasanya kita juga menjelang Idul Fitri kita sampaikan surat permohonan untuk zakat fitri ke masjid-masjid binaan warga Muhammadiyah, Bapak Ibu. Nah, jamaah yang berbahagia, ya, niki waktu pelaksanaan zakat fitri wau sampun nggih. Jadi waktu itu ada 3. Pertama, waktu diperbolehkan, yaitu ketika memasuki bulan Ramadan, itu boleh. Ya, di situ riwayat dari Ibnu Umar, ya, bahwa biasanya menyerahkan zakat fitri kepada yang berhak menerima 1 atau 2 hari sebelumnya. Nah, ini memang untuk memudahkan pentasorufan. Kemudian yang kedua, ya, itu waktu wajib, Bapak Ibu. Ya, waktu wajib. Nah, waktu wajib itu kapan? Waktu wajib adalah ketika napa wau? Terbenamnya matahari. Nah, jadi ketika terbenamnya matahari itu dikategorikan waktu wajib. Dados ngeten. Pami wonten tiyang, nggih, pada saat terbenam matahari terakhir di bulan Ramadan bahwa orang muslim yang meninggal sebelum saat tersebut, artinya sebelum terbenamnya matahari, itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitri. Karena waktu wajibnya niku srengenge angslup, ngaten. Itu tidak wajib. Nah, membayar zakat fitri ketika ia meninggal karena belum jatuh tempo. Jadi waktu diwajibkannya belum jatuh tempo, maka tidak diwajibkan membayar zakat fitri. Nah, maka tenugi kalau ada seorang anak yang lahir sesudah terbenamnya matahari, ya, maka tidak wajib dibayarkan zakat fitri. Karena dia lahir setelah zakat fitri itu jatuh tempo lan piyambake niku mboten menangi wulan Ramadan.
Jadi kalau lahirnya setelah matahari terbenam mboten wajib. Nggih, maghrib niku sing asmane fitri niku biasane lahir Idul Fitri nggih. Nah, itu tidak wajib. Nggih. Nah, kemudian ya dari hasil munas tarjih ini sebaliknya kalau ada orang yang meninggal sesudah terbenamnya matahari di akhir Ramadan, atau ada orang masuk Islam, atau anak yang lahir sebelum terbenamnya matahari terakhir di bulan Ramadan, maka wajib dikeluarkan zakat fitrinya. Yeah. Pun paham Bapak Ibu? Yeah. Jadi ketentuannya ngoten. Ya, intinya tempo diwajibkannya membayar zakat fitri ketika terbenamnya matahari. Baru yang ketiga, waktu afdal. Nah, waktu afdal sebelum berangkat menuju tanah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, para bapak, para ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya jangkep ya pukul 8. Ya, adapun nanti yang belum sempat kami sampaikan saged dipun waos ya piyambak-piyambak wonten dalam. Pada intinya kembali tadi menegaskan bahwa salah satu di antara bukti benarnya iman kita, ya benarnya keislaman kita menawi kula lan panjenengan sami nggih kalebet tiyang ingkang kersa nindakaken zakat, nggih kersa nindakaken zakat. Nah makaten mbabile ingkang saged kula aturaken wonten palenggahan ing enjang menika, mbabile kathah kelenta-kelentu anggen kawula matur, kawula nyuwun agenging pangapunten. Barakallahu fikum ala husni ihtimamikum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.